Halo para pecinta kerajinan di seluruh dunia, terutama Indonesia, Rusia, Brasilia, Afrika, dan lain-lain yang pokoknya nggak bisa saya sebutkan satu persatu yang sudah nonton channel ini. Jumpa kembali di Ban Bekas dan Kerajinan. Sore hari ini saya akan membuat kursi dari ban radial yang cukup kuat, terus membikinnya nggak terlalu susah. Nanti teman-teman yang belum begitu paham, pokoknya simak saja videonya sampai selesai, biar nanti benar-benar ahli, nggak kesulitan. Jadi nanti pas melihat videonya kayaknya mudah, pas prakteknya susah, karena nggak menyimak atau dirunut dari awal sampai akhir. Nah, ini yang teman-teman siapkan ban radialnya 3 buah. Nanti setelah dibalik, nah jadinya seperti ini. Langkah selanjutnya, siapkan ban sepeda motor. Ban sepeda motor apa saja, bisa dari matic, bisa dari standar, atau ban motor yang gede, moge. Nanti setelah itu dibuang bagian pipiannya, agak ke tapak sedikit nggak apa-apa, biar nggak terlalu susah motongnya. Potong aja pakai cutter kecil, yang penting hati-hati. Apalagi teman-teman yang baru belajar ini harus waspada, harus jangan menganggap remeh dengan yang namanya cutter atau alat-alat yang untuk membuat. Nah, nanti kalau sudah terbelah ban sepeda motornya, selanjutnya teman-teman bikin dudukan cutter. Ini tujuannya untuk menyerut atau membelah ban supaya menjadi panjang. Pokoknya enak aja, yang penting cutternya jangan terlalu tinggi. Dipasin aja lah ke bannya, kira-kira 2 cm atau 3 cm ya sudah cukup. Di samping lebih mudah juga, nggak cepet patah cutternya. Nanti di bagian belakang dikunci saja pakai paku atau pakai klem juga bisa. Jadi kalau sudah dikasih paku di sebelah kanannya sesuai lebar yang mau dipotong bannya, setelah itu ditarik aja. Tangan kanan yang menarik, tangan kirinya mengimbangi. Nanti kalau yang masih putus-putus atau kok kayak kesulitan, pokoknya berlatih terus sampai menemukan caranya. Kadang-kadang kalau dikasih teorinya ya susah juga, kalau prakteknya itu nggak banyak atau prakteknya terlalu sedikit. Ya sering berlatih lah, nanti bisa dengan sendirinya. Nah, nanti motongnya sampai pipian nggak apa-apa. Memang di bagian pipian nantinya hasilnya nggak terlalu lurus, tapi kalau sudah dianyam ke bannya hasilnya lurus atau bagus, tetap bagus saja. Jadi diambil saja pipiannya. Nah, setelah itu dianyamkan ke bannya, ban yang satu dianyam. Nah, ini saya memakai bannya agak tebal, ban yang agak ceper, karena biar kursinya kuat. Tapi kalau teman-teman susah membaliknya atau belum ahli, ya nggak apa-apa, ban yang agak lembek atau nggak terlalu keras. Memang hasilnya nanti agak lentur sih untuk didudukin, tapi ya tetap enak saja. Ya intinya nggak masalah bannya mau ban ceper ataupun ban yang lembek. Nah, setelah itu dianyam saja, menghilang-hilang. Ini pakai pakunya sekitar 2-3 sentian, atau yang besar ya nggak apa-apa. Teknik penganyamannya nggak usah diajarin, pasti teman-teman sudah paham atau sak tempel lah. Nanti kalau sudah dianyam semua, kira-kira sudah pantas atau sudah rapi, nanti dibalik saja bannya untuk menekuk pakunya atau mengunci, jadi enggak berbahaya, juga lebih rapi lagi. Nanti pas mengunci di bagian bawahnya dikasih tatakan. Saya pakai tatakan
besi palu. Kalau teman-teman punya besi yang agak keras kayak ril kereta api atau apa ya lebih bagus lagi. Atau kalau di tempat saya itu namanya janggolan. Untuk menekuk pakunya mudah saja, pokoknya tinggal ditekuk aja atau dipalu bagian ujungnya, nanti ya nekuk sendiri. Nggak usah perlu terlalu membentuk huruf U, nggak apa-apa, karena ini kan sekedar untuk pegangan dan lagian juga tertutup, nggak kelihatan pakunya. Nah setelah itu dikasih list. Ini pakai lebihan ban pipiannya, karena bannya ini ring 17, teman-teman pakai ban standar yang ring 17. Nanti kalau bannya kecil misalnya ring 12 ya pakai ban ring 10 atau ring 12. Pokoknya lebih kecil atau pas itu untuk listnya bagus, jangan terlalu besar dari bannya. Nah nanti kalau sudah kira-kira pas listnya, tinggal dipaku pakai paku yang paling besar, nggak apa-apa. Dipaku pakai yang paling besar, nanti sama juga ditekuk. Nah karena ini rencananya akan saya kasih sandaran di bagian punggung atau belakangnya, jadi saya lubangi bagian pipiannya. Ini manfaatnya atau kegunanya untuk memasukkan kayu yang nanti untuk sandarannya. Pokoknya dilubangi aja, kalau kayunya kotak ya dilubangin kotak, kalau bulat ya dilubangin bulat sesuai kayunya saja. Nah ini yang memang agak susah untuk penyambungan bannya yang di tengah-tengah itu harus lebih kecil atau minimal bisa dimasukkan. Jadi nanti teman-teman yang kok kesulitan saya nggak menemukan bahan yang pas atau yang cocok, ya teman-teman pokoknya cari terus ban yang bisa dimasukkan atau yang pas sampai apa ya bener-bener sepan memasukkannya, jadi jangan ada celah. Nanti dikuncip juga pakai paku sama seperti yang di awal, juga ditekuk. Nah jadinya seperti ini. Ini ban yang ke-1 dan kedua. Nah ini kayu yang untuk membuat sandaran, jadi kayunya lurus saja, nanti dikasih bantalan karet lah, atau saya ini pakai sesekan karet radial juga. Nanti dipaku, dipasin. Setelah itu untuk membuat agak lebar dikasih pipian juga. Tapi kalau teman-teman yang lebih kreatif ya nanti kayunya dianyam juga atau dikasih apalah biar lebih kelihatan bagus lagi. Karena ini kan sekedar untuk video, jadi nanti teman-teman diolah sendiri biar nemukan nemukan cara yang paling bagus nantinya. Nah kayunya dipaku juga ke bannya biar nggak goyang-goyang ketika untuk bersandar. Ini kuat banget karena saya dulu pernah bikin hampir 5 tahun ini nggak rusak-rusak, kuat lah pokoknya sampai bosen saya makainya. Kali ini saya bikin lagi, tapi saya kasih sandaran biar lebih menarik lagi. Nanti kalau ada yang kesulitan atau nggak begitu paham ya bisa komen-komen saja di channel inilah. Ini ban yang terakhir dimasukkan ke ban yang keduanya. Jadi antara ban yang nomor pertama dan nomor terakhir ini ukurannya sama, biasanya ringnya sama, ukurannya sama. Nanti ban yang di tengah-tengah lebih kecil atau ya pokoknya yang bisa dimasukkan. Nah setelah itu dipaku juga, jadi ini kuat untuk duduk-duduk orang yang gendut atau yang berbadan
gendut ini kuat saja, nggak mungkin goyang atau nggak mungkin ambruk. Setelah itu dipaku muter pakai paku yang besar. Nah, nanti kalau sudah terpaku semua muter, celah yang di tengah biar lebih rapi nanti dikasih list saja. Nanti ngasih listnya dari bekas serutan yang untuk anyaman juga nggak apa-apa. Atau kalau yang lebih kreatif ya nanti dikasih dari ban apa yang ada bunga-bunganya atau masih tebal bunganya kayak ban trail. Nah, nanti kalau sudah di list muter, dikunci juga. Ini sudah awet banget, sudah jadi kursinya, tinggal finishingnya dikasih pewarna atau dikasih cat. Nah, ini untuk teman-teman yang mau membuka usaha di rumah agar nggak keluar rumah atau punya aktivitas di rumah, ini mungkin cocok banget. Jadi bikin kursi saja ya, minimal untuk dipakai sendiri. Nanti kalau teman-teman memang berbakat membuat kursi seperti ini bisa dijual juga. Misalnya di daerah sekitar teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan. Ini sangat bagus. Harganya ya kisaran 50.000 atau 70.000, ini sudah untungnya cukup lumayan. Yang paling mahal ini kayunya saja sama catnya. Nah, nanti teman-teman dihitung-hitung sendirilah kira-kira bikin atau beli kayunya di mana, catnya pakai cat apa, dicampur apa yang kira-kira bisa jadi lebih banyak, nanti bisa ada hasilnya. Atau untuk kerja-kerja sampingan di rumah, bikin sehari 2 kursi atau 3 kursi, ini sudah lumayan. Nah, ini hasil jadinya kuat banget, ini dilihat dari belakang. Nah, mungkin begitu dulu teman-teman video dari saya. Ketemu lagi besok sore di channel yang sama. Terima kasih, sampai jumpa, salam kerajinan.